Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak didikku semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan terus semangat belajarnya agar menjadi anak yang pintar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak mendapat ridho dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, siap? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang benar. Anak-anak semuanya, hari ini temanya adalah sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Tema sholat tarawih dan tadarus Al-Quran punya subtema, yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke, selamat mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Bahwa materi ini anak-anak sudah tidak asing lagi. Karena setiap bulan Ramadan pasti anak-anak semuanya melaksanakan sholat tarawih. Betul-betul. Alhamdulillah. Ya. Oke anak-anak, sebelum lanjut kita lihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu pada kode 1.11 menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Berikutnya menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Selanjutnya memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan KD yang terakhir mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dari KD ini diharapkan anak-anak semuanya satu bisa menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke, lanjut. Kemudian diharapkan juga anak-anak semuanya, siswa-siswi semua menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Harus tekun semua biar pinter, biar cerdas ya. Kemudian berikutnya siswa-siswi harus bisa memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir bisa mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Oke. Selanjutnya kita mulai pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sekalian, bahwa bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah. Karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Betul apa betul? Alhamdulillah, yang rajin baca Quran dilipat gandakan pahalanya. Yang rajin sholat sama yang rajin sedekah begitu juga. Luar biasa. Ya Allah obral pahala untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik lainnya. Oke, apa itu sholat tarawih? Kita lihat. Oke, pada tayangan ini ada gambar ya.
ini menunjukkan ada masyarakat ya yang sedang sholat berjamaah ya. Di sini dikategorikan sholat tarawih. Ada imam, ada makmum, mereka semangat nih Pak Haji, imamnya nih Pak Haji ya. Kemudian ada anak-anak juga, lah itu menggambarkan semangat anak-anak juga ya, semangat seluruh peserta didik, seluruh siswa-siswi ya, terutama siswa-siswi SDN Srengseng Sawah 11 ya, untuk rajin ibadah. Oke, setuju? Apa itu sholat taraweh? Ya, sholat taraweh ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri ataupun berjamaah, boleh di rumah, boleh di masjid. Ya, tapi dilakukan ya sesudah sholat isya, itu syaratnya tuh sampai waktu fajar. Jangan taraweh dulu, isyanya ditenggelin, nggak boleh, wajib dulu baru sunnah. Bilangan rokaat boleh dilakukan 8 rokaat dan boleh 20 rokaat. Ini sholat tarawehnya ya. Kemudian apa itu arti taraweh? Oke, lihat ya pada kursor yang bergerak ini, lihat tulisannya. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Maksudnya bagaimana? Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat atau 2 rakaat sholat. Pada saat istirahat, mereka bukan santai-santai, bukan ya. Ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Yang kamu sering temui di Indonesia, biasanya selesai sholat taraweh 2 rakaat salam, atau 4 rakaat salam itu ada bacaan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu Bilal mengucapkan seperti itu. Kemudian jamaah yang lain ya menjawab Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Nah, itu untuk menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul lah, betul? Alhamdulillah, luar biasa. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Ada yang mengerjakan kata 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Oke, kita simak penjelasan berikutnya. Jangan tidur, oke? Pada masa Nabi, sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Jadi jumlahnya 8 rakaat taraweh ditambah 3 witir jadi 11 rakaat. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat taraweh dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam sampai 10 salam, berarti 20 rakaat ditambah 3 witir. Jadi jumlah totalnya ada 23 rakaat, terdiri dari 20 rakaat taraweh ditambah 3 witir. Oke, lanjut. Dua-duanya dilaksanakan benar, sama ada dasarnya. Umar bin Khattab juga ya punya dasar keyakinan yang dia lihat di depan mata bahwa setelah Nabi Muhammad pulang dari masjid, ternyata Nabi Muhammad melanjutkan sholatnya sampai dihitung oleh Umar bin Khattab jumlahnya ya 20 rakaat ditambah 3 witir. Ya, setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir, betul kayak seperti tadi penjelasan Pak Guru. Ya, sholat witir ini sangat diutamakan, bilangan rokaatnya gasal atau ganjil. Boleh 1, boleh, atau 3, atau 5, atau 7, atau 9, atau 11 rokaat. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu witir, maksudnya esa 1 dan suka kepada yang witir, maka sholat witirlah wahai ahli Al-Qur'an. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah witir. Kalau sholat tarawih adanya di bulan Ramadan, itu saja ya. Dan setelah sholat isya. Sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu masuk ke awal
bulan kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musola sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira. Betul apa benar? Apa ada yang ke masjid wajahnya manyun? Ya, wajahnya ditekuk. Ya, mungkin dia kurang uang jajannya kali ya. Mintanya ke orang tuanya kalau begitu. Oke. Kemudian mereka ramai ya segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, nggak ada yang rasa lelah, nggak ada, senang karena iman ya. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Ya, apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sendirian. Memperoleh 27 derajat. Alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, artinya bangun di tengah malam. Ngapain? Ya melakukan ibadah kepada Allah. Caranya sholat, ya termasuk sholat tarawih, tadarus Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat. Ya, bahkan para ulama ya tidak memperkenankan kalau lagi sahur nggak boleh nonton TV kecuali TV-nya TV dakwah. Ya. Artinya apa? Agar kehusuan dari bulan Ramadan, puasa anak-anak semuanya, ibadah di bulan Ramadan terjaga. Oke, lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus apa keutamaan sholat tarawih Pak Guru? Keutamaannya, ya, keutamaan sholat tarawih diantaranya ialah sebagai berikut. Pertama, mendapat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum tatakun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ya, pahala ibadah ditulis seperti sholat satu malam penuh. Luar biasa, mantap. Kemudian mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Karena datang di masjid pasti ada jamaahnya. Sholat berjamaah sudah terhitung pahala silaturahim. Alhamdulillah. Ya, yang masih semangat belajar siapa coba? Jangan pada ngantuk. Oke, lanjut. Berikutnya. Oke, anak-anak semuanya. Berikutnya kita bahas tadarus Al-Quran. Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musolah, ataupun masjid. Coba kamu perhatikan gambarnya. Di sini ada anak-anak berkumpul memegang Al-Quran, ya, duduk melingkar. Ini satu-satu tadarus dibaca. Ya, ada yang baca, ada yang menyimak, ada yang membaca, ada yang meneliti. Apa manfaatnya? Manfaatnya sangat luar biasa, yaitu bertambah keilmuan tentang Al-Quran. Pertama, keilmuan tentang bacaan. Kalau kemudian dibaca artinya akan menambah keilmuan tentang pemahaman arti Al-Quran. Alhamdulillah. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau musola setelah sholat taraweh. Rame-rame tuh, ya, ngisi malamnya dengan tadarus Al-Quran. Habis sholat taraweh jangan berkabur, jangan salam kemudian kabur, jangan, ya. Ikuti tadarusnya, ya, sampai kamu terbiasa dengan tadarus, menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal
alamin. Coba kalau di sekolah bagaimana? Biasanya di sekolah tadarus itu awal ya. Kalau sering Pak Guru bimbing biasanya Pak Guru pakai pengeras suara ya. Di awal masuk tadarus Al-Qur'an, bergantian anak-anak yang sudah fasih ya Pak Guru pilih kemudian untuk menyampaikan tadarus Al-Qur'an dari surat pendek ataupun dari surat-surat yang panjang secara bergantian. Apa manfaatnya? Agar anak-anak ya terbiasa dan mencintai Al-Quran, menjadi generasi yang islami. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dong buat SDN Selengseng Saus Plus. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Luar biasa. Gurunya langsung malaikat. Alhamdulillah. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kamu perlu berguru juga sama siapa? Sama ustadz, sama kiai, sama orang alim, sama pak guru-guru yang memahami Al-Quran. Kemudian bagaimana tata cara tadarus yang baik? Ya, membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, ketika akan membaca Al-Quran hendaknya berwudu lebih dahulu. Kamu pada wudu enggak nih? Ya, harus pada wudu kalau baca Quran, harus punya wudu, ambil wudu dulu ya dengan benar. Kemudian mengawalinya dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. Apa itu ta'awuz dan basmalah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat itu disebut ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat itu disebut basmalah. Oke, paham? Itu harus dibaca di awal kita akan membaca surat Al-Quran. Kemudian di mana membacanya? Di tempat yang bersih. Kalau musola masjid udah pasti bersih. Tapi kalau sembarang tempat belum tentu. Ya, masjid, musola udah pasti dipel, dibersihkan. Ya, alhamdulillah. Biasanya karpetnya juga wangi ya karena terpelihara. Kemudian berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Dianjurkan menghadap kiblat, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Zayyinu Qur'anakum bisautikum, hiasilah Quran dengan suaramu. Oke? Kemudian membaca dengan suara sedang, artinya itu tidak kenceng-kencengan, gak karuan. Kecuali lagi ada event ya, event halus atau memperindah suara. Nah, itu ada latihannya. Ya dengan metode tertentu, jangan asal-asalan. Maksudnya begitu. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda saat baca. Ya, agar mendapat hikmahnya, mendapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tertanam cinta Al-Quran, menghujam dalam hati yang dalam, sehingga mengimani Al-Quran dengan benar. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Ya, supaya apa? Bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat apa manfaat tadarus. Pertama, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Berikutnya, memperlancar membaca Al-Quran. Terus terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Terus apa lagi? Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada lagi ya, ada memperoleh ilmu tentang Al-Quran dan memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat gambarnya. Itu ada orang berhadap-hadapan, semuanya pegang Al-Quran, kemudian baca Al-Quran, satu membaca, satu menyimak, satu membaca, satu menyimak. Nah, metode ini sangat bagus sekali. Nah, ini metode yang sangat cemerlang ya,
Agar apa? Agar kefasihannya sangat terjaga. Ya, makhrajnya sangat terjaga. Ya, kalau sudah fasih, ya, memahami Quran, membaca Al-Quran dengan tajwidnya yang benar, makhrajnya yang benar, dengan lagam yang benar, insya Allah akan terdengar indah. Syahra Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya, itu Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, anak-anak semuanya, materi ini ya anak-anak simak baik-baik. Nanti Pak Guru kasih tugas, yaitu tugasnya merangkum. Ini contoh rangkumannya pertama nih. Ini contoh saja ya. Kamu boleh berkreasi ya. Itu nanti buku tulisnya dihias kanan kiri boleh. Ini kayak Pak Guru menghias, memperindahnya dengan bunga-bunga. Oh, ada bunga sakura Pak Guru pasang sini ya, biar bacanya sejuk, indah kayak di taman. Ya, contoh rangkuman nih lihat nih. 1, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. 2, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. 3, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. 5, tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh rangkuman saja. Nanti kamu buat beda boleh ya, sesuai kemampuan dan kreasi dari anak-anak semuanya dan pemahaman apa-apa yang didapat dari pelajaran hari ini. Terakhir ada tugas. Walaupun anak-anak belajar dalam jaringan ya, ini Pak Guru kasih tugas. Ini jumlah siswa ada 32 siswa. Ya. Kemudian perhatikan anak-anak semuanya. 32 siswa di sini akan membentuk 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dengan tugas masing-masing. 32 siswa itu berarti satu kelompoknya kalau jumlah kelompok yang akan dibentuk 5 berarti berapa ini? Ada berapa kelompok? Ya 5 kali 6 itu 30, berarti satu kelompoknya 6 anak. Kemudian ada kelompok terakhir 45 itu 7 anak. Ya, ini bentuk 5 kelompok ini. Kelompok pertama perhatikan. Ya, kelompok 1 membahas tentang ketentuan tarawih. Bahas sesuai pemahaman kamu. Ya, hasil pembahasannya utarakan nanti di WA Group atau di GCR. Ya. Boleh pakai tulisan atau rekam video atau voice note ya. Boleh. Kemudian kelompok kedua membahas tentang manfaat tarawih, kelompok 3 membahas tentang tadarus, kelompok 4 membahas tentang ketentuan tadarus dan kelompok 5 membahas tentang manfaat tadarus. Dan yang terakhir tugas bagian B ini adalah semua siswa harus mengerjakan ya. Tulis ya, bikin soalnya, ya konsepnya soal kotak, pertanyaan, kemudian pernyataan setuju atau tidak setuju, baca soalnya baik-baik, kemudian kasih alasannya, kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya, kalau tidak tahu juga harus ada alasannya. Oke? Oke, anak-anak semuanya, itu saja penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat ya. Dan semoga anak-anak semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal anak-anak pada kehidupan dunia dan akhirat. Sebelum diakhiri, anak-anak semuanya, kira-kira nanti kalau ada yang tidak paham silakan utarakan ya permasalahannya ya di WA Group atau di GCR.
Kemudian nanti Pak Guru berusaha menjawabnya. Oke, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.